Pertumbuhan penduduk Indonesia dan dunia dari tahun ke tahun terus bertambah. Dari jumlah penduduk dunia pada tahun 2019 mencapai 7,7 miliar jiwa dan pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 11,5 miliar jiwa. Dan dari 11,5 miliar jiwa ini semua membutuhkan pangan. Sadar bahwa jumlah penduduk dunia makin bertambah dan semua butuh pangan, sementara bumi yang di dalamnya ada lahan-lahan pertanian tidak bertambah luas, bahkan karena ada perubahan iklim yang sangat dahsyat sehingga berkurangnya sumber daya air. Maka negara Eropa membangun kesepahaman industrialisasi di bidang pertanian untuk mempersiapkan ketahanan pangan dunia menyongsong 11,5 miliar jiwa pada 25 tahun mendatang. Industri pertanian yang dimaksud adalah pertanian digital. Pertanian digital adalah pertanian yang bertumpu pemanfaatan teknologi digital, sehingga diperlukan pertanian yang cerdas, terukur, dan berteknologi. Akibat perubahan iklim dunia akan menyebabkan berkurangnya air untuk kebutuhan usaha tani. Karena itu, negara Indonesia bersama negara Kongo dan negara Brasil akan menjadi tumpuan ketersediaan pangan dunia. Mensikapi pertanian yang bertumpu pada teknologi digital ini, maka warga bangsa Indonesia harus siap sejak sekarang. Karena kalau tidak, akan terlindas oleh pergerakan dunia. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi pupuk dan pemberian kesempatan pemerintah Indonesia kepada pihak asing untuk berinvestasi bidang pertanian di Indonesia sudah pasti akan melindas petani Indonesia. Petani Indonesia yang masih berharap subsidi pupuk dari pemerintah dan tidak siap dengan era pertanian digital, cepat atau lambat akan tersingkir dari sawah. Karena yang bekerja di sawah nanti adalah robot dan dibarengi dengan pupuk sangat berkualitas dari negara asing dengan aplikasi drone dan robot-robot lain, maka otomatis petani Indonesia tersingkir tanpa sisa. Koperasi Anugerah Agro Lestari adalah koperasi yang bergerak di bidang pertanian, sadar, dan terus bergerak mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama membangun industri pertanian di negeri sendiri. Koperasi Anugerah Lestari yang juga menjalin kerjasama dengan Parmusi atau Persaudaraan Muslimin Indonesia Jawa Tengah mulai menggunakan pesawat drone guna mempercepat pemupukan pada lahan-lahan sawah milik masyarakat. Keunggulan penggunaan drone pada pertanian digital ini, aplikasi bisa tepat waktu, tepat sasaran, hemat tenaga, dan juga hemat biaya. Langkah selanjutnya, Koperasi Anugerah Agro Lestari akan menangani pasca panen agar produk petani bisa terjual di pasaran rakyat Indonesia. Mari masuk era pertanian digital. Nama saya Maulana dari Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan. Kami dari LAPAN, kami yang mengembangkan drone di sini. Kami memang mengembangkan bagaimana supaya drone ini mudah untuk dioperasikan. Yang mungkin sekarang masih agak susah, tapi kita mulai kembangkan bagaimana drone ini bisa digunakan dengan mengaplikasikan pakai HP. Mungkin bisa kita mulai, Pak. Oke. Kalau kapasitas tangkinya sendiri 5-10 liter, kita isi di sini 10 liter. 10 liter ya. 10 liter untuk kalau kita gunakan untuk aplikasi pupuk cair ini 1 hektar memerlukan waktu berapa menit nih? Kalau 1 hektar 20 menit, 15-20 menit. 15-20 menit selesai ya, Selesai. 1 hektar ya. 1 hektar. Dengan menggunakan drone yang kedua dan nanti akan dilakukan lagi pada insya Allah tanggal 25 atau 26 Agustus ini. Hari ini hari Jumat tanggal 23 Agustus. Dan saya ingin tanggapan dari Pak Pahar, Pak. Gimana Pak dibandingkan dengan tanaman sebelumnya, Pak? Ini perkembangannya sangat bagus, terutama anak ini tambah banyak sekali, dan di daunnya ini terlalu
bagus sekali, hijau, segar, dan yang paling menyenangkan anakannya tambah banyak. Anakannya tambah banyak, Tambah Pak. banyak. Kalau hasil dari penggunaan drone ini gimana, Pak? Merata atau tanamannya suburnya, Pak? Tingkat pemupuannya Kalau tingkat temuan lebih merata dibanding dengan tenaga dibanding manusia. tenaga manusia. Setelah kita lihat sendiri hasilnya, itu kalau penyemprotan pakai drone itu lebih merata. Kemudian anakan banyak sekali. Mari kita hitung bersama. Coba dihitung, Pak. Anakan Ini satu istilahnya satu dapur ya? Satu dapur. Ya dihitung, Pak. 1, 2, 3, 4, 6. 46. Ini 46. saya kira luar biasa. Biasanya lahan-lahan pertanian sawah ini dengan memakai pupuk yang lain itu hanya kisaran 16 sampai 20, tapi ini sudah 46, berarti ada peningkatan anakan hampir 2 kali lipat lebih. Alhamdulillah, ini tanaman kelihatan masih subur walaupun sudah tua, tapi masih kelihatan hijau. Ini sudah hari ke 83 hari. 83 hari ini, Pak ya. Hari ini. Ya, kalau kemarin jauh lebih bagus segar, ini ya, lebih bagus ini. Ini sawah pembandingnya, ini yang milik tangga sebelah, tanaman padinya kayak gini, Pak ya. Jadi hanya terpaut 1 minggu, Pak ya. 1 minggu. Berarti lebih cepat tuanya, Pak ya. Ya mungkin ini pupuk semua pakai kimia. Kimia murni, Pak ya. Kimia murni. Dan ini sudah banyak yang kering, Pak ya. Ya. Banyak tanaman yang tidak ada buahnya juga. Ini dapat kita lihat terpautnya jauh, saudara-saudara, dan mudah-mudahan dengan video ini menggugah para petani kita dan juga mau memakai drone sebagai aplikatornya. Yang kita lihat sendiri ini tumbuh dengan subur, masih hijau walaupun padi sudah menguning dan sudah merunduk, tapi daun masih kelihatan segar. Yeah. Dan kendala kami air, walaupun untuk saat ini sudah tidak ada air, tapi alhamdulillah ini masih segar, masih sehat. Ini sudah mulai menguning, sudah mulai siap panen. Menjelang panen, Pak ya. Pak, kapan panennya, Pak? Ya insya Allah minggu-minggu ini. Pagi hari ini tanggal 30 Oktober 2019 kami mengikuti panen pada tanaman padi yang sudah diaplikasi dengan menggunakan pesawat drone. Dan dari tampak tadi pada tanaman padinya cukup bagus. Minta pendapat dari tenaga yang biasa ngangkut dengan biasa ngangkat panenan, Pak ya. Ya, biasa, Mas. Gimana, Pak, pendapat Pak Paijo masalah ini, Pak? Lumayan berat, tambah Berat. tambah berat, Pak. Kalau yang biasanya itu lebih besar, itu beratnya itu ya lumayan, tapi ini dengan menggunakan karung yang agak kecil, ini beratnya ini lumayan saja nggak kuat ini.